25 tahun belum direvisi, Pokja Kebijakan Konservasi ajukan petisi perubahan Undang-Undang SDA dan Ekosistem. Ya, dan hingga hari ini petisi ini telah menggalang lebih dari 55.000 dukungan masyarakat. Ya, liputan ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, namun jangan kemana-mana karena setelah ini akan hadir acara bagi para pencinta olahraga Netsport. Saya Sakti Alfata. Saya Enjiang, selamat siang dan selamat beraktivitas. Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi menggalang petisi untuk merevisi Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dukungan petisi ini telah menggalang 21.000 suara masyarakat. Petisi ini mendesak pemerintah untuk memperberat hukuman bagi pelaku penyelundupan satwa langka. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dianggap tak lagi mampu memberi efek jera bagi para pelaku perusakan lingkungan. Ya, ini memang butuh telah hukum yang matang, saya kira. Artinya karena satwa liar itu kan bermacam-macam, saya katakan dari sesederhana burung kakatua jambul kuning sampai ke mamalia besar seperti gajah maupun harimau. Jadi kita harus melihat nilai ekonominya berapa dan saya pikir teman-teman yang bergerak di bidang hukum akan lebih paham bagaimana mengukur efek jera dengan hukuman kurungan maupun hukuman denda yang bisa diberlakukan. Petisi ini nantinya akan diberikan kepada DPR serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pertimbangan untuk segera merevisi undang-undang. Maraknya penyelundupan satwa langka mengindikasikan lemahnya pengawasan lingkungan. Ini sering tidak memberikan efek jera. Di beberapa tempat, hakim hanya memberikan hukuman kurang dari 1 tahun. Padahal spesies-spesies yang dilanggar ini aturannya itu spesies yang sangat langka seperti. Gerakan Save Si Jambul Kuning sebagai bentuk dukungan revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya direspon positif masyarakat. Kejahatan terhadap lingkungan dinilai sebagai kejahatan terorganisir dan transaksional. Kalau untuk efek jerahnya mungkin lebih baik harus lebih berat lagi. Jadi biar si pelaku-pelaku atau oknum-oknum yang menganiaya atau yang memperjualbelikan hewan ini biar lebih jera. Supaya mereka tidak mengulangi kesalahan dan mereka tidak menyebabkan satwa yang sudah langka makin langka lagi. Pelakunya tentunya harus dipenjara semaksimal mungkin biar dapat ganjaran yang sama. Soalnya kan burung itu kan langka, biar ntar anak cucu kita tuh bisa ngeliat burung itu juga gitu. DPR membenarkan Undang-Undang Konservasi SDA dan Ekosistemnya sudah 25 tahun tidak direvisi. Para perusak lingkungan hanya diganjar 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Komisi 4 DPR rencananya akan memasukkan revisi undang-undang tersebut pada program legislasi nasional tahun 2016. Bukan hanya dari sisi memperberat sanksi bagi para pelanggar, tetapi juga dari sisi penguatan konservasi dan perlindungan serta penambahan anggaran. Jadi lebih komprehensif. Wacana ini bergulir setelah Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur mengamankan 21 ekor kakatua jambul kuning yang akan diselundupkan. Burung langka tersebut dimasukkan ke dalam botol air mineral dari Papua ke Jakarta. Belasan burung kakatua jambul kuning akhirnya mati karena kurang oksigen. Di Indonesia, kakatua jambul kuning bisa ditemui di wilayah timur serta Papua, Kepulauan Aru, dan Seram. Berhabitat di hutan terbuka di padang savana, kakatua jambul kuning bisa bertahan hidup sekitar 25 tahun. Kakatua jambul kuning kini termasuk dalam daftar satwa langka yang keberadaannya terancam punah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.